Kadang aku berpikir, tempat paling hangat di dunia ini bukan di bawah selimut, bukan di kafe mahal atau hotel bintang 5. Tempat paling hangat adalah dapur rumah ibu. Di sanalah waktu seolah berhenti. Di sanalah ibu selalu berdiri dengan tangan yang tak pernah lelah mengaduk sayur, menggoreng tahu, menuang teh, dan menyisipkan kasih sayang yang tak pernah habis ke dalam setiap gerakan kecilnya. Dapur ini sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana buat orang kota. Kompor tuanya berderit, kaleng bumbunya penuh goresan, dan panci aluminiumnya sudah penyok di sana-sini. Tapi justru di sanalah aku merasa pulang. Di sanalah aroma masa kecilku tinggal. Di sanalah aku belajar bahwa cinta nggak selalu berbentuk hadiah mahal. Kadang cinta cuma semangkuk sayur bening dan sepiring nasi hangat, dimasak dengan sepenuh hati oleh seseorang yang diam-diam selalu merindukan kita. Setiap kali aku pulang, hal pertama yang ibu lakukan selalu sama. Bukan menanyakan kabar, bukan bertanya tentang pekerjaan atau kuliahku, tapi hanya satu kalimat, "Udah makan, Nak?" Dan dari pertanyaan sesederhana itu, aku tahu ibu sedang menanyakan jauh lebih banyak. Dia ingin tahu apakah aku baik-baik saja di luar sana, apakah aku cukup tidur, cukup bahagia, cukup kuat menghadapi dunia yang kadang terasa kejam. Ibu tak pernah pandai merangkai kata, tapi lewat semangkuk sayur asam dan nasi panas yang ia hidangkan diam-diam, dia sedang menyampaikan cinta. Cinta yang tak minta dibalas, cinta yang tak pernah minta diucap. Aku duduk di dapur ini lagi, duduk di kursi yang sama, dan anehnya, semuanya masih terasa sama. Meja kayunya masih punya goresan waktu aku belajar menulis pakai pensil warna. Kompor gas putih itu masih berdiri dengan nyala biru yang tenang. Toples-toples kaca berisi gula, kopi, dan beras merah masih berjajar rapi seperti dulu. Tapi yang paling membuatku diam adalah ibu. Wajahnya masih lembut, matanya masih menyimpan cahaya sabar yang dulu menuntunku tumbuh. Rambutnya memang mulai memutih, tangannya sudah mulai bergetar saat menuang teh. Tapi senyumnya tak pernah berubah. Senyum yang selalu membuat rumah terasa pulang. Dulu, aku suka ikut-ikutan ibu masak. Umurku baru 5 tahun, waktu pertama kali naik bangku kecil dan berdiri di samping ibu, ikut ngulek bawang. Tanganku belepotan, bawangnya kemana-mana. Tapi ibu tidak marah. Dia malah tertawa dan bilang, "Hebat anak ibu, bantu masak ya." Padahal aku cuma bikin dapur makin berantakan. Tapi itulah ibu, dia selalu melihat niat lebih dari hasil. Bukan soal seberapa rapi, tapi seberapa tulus. Dari situlah aku belajar bahwa di dunia ini ada satu tempat di mana kesalahanmu tak membuatmu ditolak. Dan tempat itu adalah dapur ibu. Ada satu hari yang tak pernah kulupa. Hari ulang tahunku ke-8. Ibu tidak punya uang untuk beli kue tart, tapi dia bikin telur dadar bentuk hati. Hangus sedikit, tapi harum sekali. Di atas nasi hangat, telur itu terlihat biasa saja. Tapi saat aku makan, entah kenapa aku ingin menangis. Karena aku tahu ibu berusaha sekuat tenaga membuat hariku istimewa. Bahkan saat hidup sedang berat, bahkan saat dapur hanya punya bahan sederhana. Ibu tak pernah bilang, "Maaf ya, cuma ini." Karena baginya, cinta tidak pernah cuma. Cinta ibu selalu cukup, walau bentuknya sederhana. Kadang aku merasa dapur ini adalah tempat ibu menyimpan rahasianya.
Rahasia tangisnya. Karena setiap kali ada yang tumpah, bukan air mata yang keluar, tapi kuah sup. Bukan keluhan yang terdengar, tapi suara gorengan. Dan aku mulai sadar, ibu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus bergerak, terus meracik, terus menyediakan. Bahkan ketika tubuhnya lelah, hatinya tak pernah ingin istirahat. Semua karena ia ingin keluarganya kenyang, bukan cuma perutnya, tapi juga hatinya. Itulah ibu, memberi, memberi, dan terus memberi, tanpa minta dikembalikan. Satu hari, aku tanya ke ibu, kenapa sih ibu suka banget masak sendiri? Kan bisa beli aja, atau catering gitu. Ibu diam sebentar, lalu jawab, karena masak itu cara ibu bilang, aku sayang kalian. Tapi ibu bukan orang yang pintar ngomong, jadi ibu pakai tangan. Aku diam, dan sejak itu aku mulai melihat dapur dengan cara berbeda. Dapur bukan cuma tempat makanan dibuat, tapi tempat cinta disampaikan dengan cara paling tulus dan diam. Setiap iris bawang, setiap adukan bumbu, setiap uap nasi, semua adalah bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang rindu rumah. Sore ini, ibu kembali menyeduh teh buatku. Teh melati hangat disajikan di gelas yang sama seperti dulu. Gelas kaca bening yang ada retak kecil di sisi atasnya. Dulu aku sering bilang, Bu, ganti aja gelasnya, kan udah pecah. Tapi ibu selalu jawab, gak apa-apa, asal masih bisa dipakai. Sekarang aku paham, ibu tidak pernah membuang yang retak, yang luka, yang sudah tua. Karena baginya, selama masih bisa memberi manfaat, masih bisa memberi kehangatan, semuanya layak dipertahankan. Bahkan cinta yang lama, bahkan kenangan yang tak sempurna. Hari-hari di luar rumah sering melelahkan. Pekerjaan, tekanan, ekspektasi orang-orang, dunia kadang terasa bising dan dingin. Tapi begitu aku duduk di dapur ini, suara ibu yang bertanya, mau makan apa nak? Rasanya seperti pelukan hangat yang tak perlu disentuh. Tidak semua luka butuh obat. Kadang, yang kita butuhkan cuma satu, tempat untuk tenang, tempat untuk diam, tempat di mana kita tidak dihakimi karena belum sempurna. Dan buatku, tempat itu adalah di sebelah ibu, di dapur kecil ini, yang baunya masih sama seperti dulu. Aku tahu, waktu akan terus berjalan. Aku akan semakin jarang pulang. Aku akan makin sibuk, makin dewasa, makin jauh. Tapi ada satu hal yang tak ingin kulupakan. Bagaimana ibu mencintaiku lewat dapur ini, lewat aroma masakannya, lewat suara sendok di piring, lewat senyuman yang muncul setiap aku bilang, enak bu, karena ibu mungkin tak bisa memberiku dunia. Tapi lewat dapur ini, ibu memberiku segalanya. Rasa aman, rasa pulang, rasa dicintai tanpa syarat. Dan selama dapur ini masih berdiri, aku tahu aku punya rumah untuk kembali. Waktu kecil, aku gak pernah tahu seberapa keras hidup ini. Aku pikir makanan di meja akan selalu ada. Aku pikir ibu memang hobi bangun pagi dan masak sebelum matahari terbit. Aku gak pernah tahu ibu sering harus ngutang beras ke warung. Aku gak tahu bahwa saat aku makan ayam goreng, ibu cuma makan nasi dan sambal. Semua karena katanya ibu gak lapar. Tapi sekarang aku tahu itu bukan karena ibu gak lapar, tapi karena ibu lebih kenyang saat lihat anak-anaknya makan dengan senyum. Ada satu malam yang selalu ibu ingat, dan baru ia ceritakan padaku sekarang. Saat hujan besar turun, atap bocor, dapur banjir. Tapi ibu tetap masak di atas bangku kecil, pakai payung, demi bikin bubur buat aku yang lagi sakit. Waktu ibu cerita itu, dia tertawa kecil. Tapi aku cuma bisa diam menahan tangis. Karena sekarang aku sadar bahwa ibu sering menukar kenyamanannya untuk menjaga kehangatan di perut dan hati anak-anaknya. Ibu tidak pernah menyimpan foto dirinya sendiri, tapi beliau menyimpan semua lukisan jelekku waktu TK.
Gambar dia pakai krayon dengan tulisan, "Aku sayang ibu." Kertasnya udah kusam, sobek sedikit, tapi masih ditempel di pintu kulkas sampai sekarang. Mungkin itu cara ibu menyimpan rasa dicintai. Karena dalam hidupnya, ibu lebih sering memberi cinta daripada menerimanya. Tapi ibu gak pernah menuntut. Ia hanya diam, masak, dan berharap anak-anaknya bahagia. Satu hal yang ibu tidak ajarkan lewat ucapan, tapi lewat perbuatan adalah tenang sabar. Waktu piring pecah, dia gak marah. Waktu aku pulang telat, dia tetap nyiapin makan malam. Waktu aku salah jawab soal ujian, dia cuma bilang, "Gak apa-apa, gagal sekali bukan akhir dunia." Dan kini saat aku tumbuh dewasa, aku mengerti, sabar ibu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang selama ini jadi pondasi rumah ini. Pondasi yang diam-diam menahanku tetap kuat saat dunia luar goyah. Kadang aku berpikir, seandainya ibu bukan ibu, seandainya beliau hidup untuk dirinya sendiri, mungkin sekarang beliau sudah berlibur keluar kota, punya tas mahal, atau duduk santai setiap sore. Tapi ibu memilih hidup seperti ini. Karena katanya, kalau kamu bahagia, itu udah cukup buat ibu. Dan di situ aku merasa, ibu adalah definisi cinta paling murni yang pernah ku tahu. Cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang tulus hanya ingin melihat orang lain tersenyum. Aku ingat satu hari di SMP, aku pulang ke rumah sambil nangis karena dibully. Ibu tidak langsung bertanya kenapa, dia hanya bilang, "Sini, makan dulu." Aku duduk, dan di hadapanku ada sepiring nasi hangat dan ikan goreng kesukaanku. Setelah aku tenang, baru dia pelan-pelan tanya, "Hari ini berat ya?" Suara ibu seperti pelukan. Mungkin karena itulah, setiap aku lelah sekarang, yang aku rindukan bukan tempat tidur, tapi dapur ibu. Ibu tidak pernah mengeluh soal hidup. Bahkan saat tagihan datang bersamaan, saat kompor rusak, saat dapur sempit ini tak muat menampung semua piring, ibu tetap masak dengan senyum. Kadang aku ingin memeluknya diam-diam dari belakang dan bilang, "Bu, terima kasih sudah kuat untuk kita semua." Tapi entah kenapa aku selalu gagal. Mungkin karena aku takut ibu akan menangis kalau aku mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Suatu hari aku tanya pada ibu, "Apa mimpi ibu waktu muda?" Ibu tertawa dan bilang, "Ibu pengen jadi guru, tapi malah jadi koki di rumah." Lalu beliau menatapku dan berkata, "Tapi gak apa-apa, kamu adalah murid terbaik ibu." Aku tertunduk, karena selama ini aku tak pernah benar-benar mendengarkan ibu. Sibuk dengan urusanku sendiri, sibuk dengan masa depanku. Tapi hari itu aku sadar, aku tumbuh dari seseorang yang mengorbankan mimpinya demi menjagaku tetap punya harapan. Dapur ini mungkin kecil, tapi dari sinilah ibu memberi dunia untuk kami. Lewat nasi putih yang pulen, tempe goreng yang kriuk, sambal yang pedas tapi nagih, dan teh manis yang terasa lebih manis karena diseduh dengan cinta. Setiap sudut dapur ini adalah bukti bahwa ibu tidak pernah berhenti berusaha. Walau tak ada medali, tak ada pujian, tak ada panggung, ibu tetap menjalani hari-hari dengan penuh cinta. Dan aku tak akan pernah bisa membalas semuanya, bahkan dengan seluruh hidupku. Sejak kecil, ibu selalu bilang, "Yang penting hati harus tetap hangat, nak." Dulu, aku tak benar-benar mengerti maksudnya. Tapi kini aku tahu, dunia luar sering membuat hati kita dingin. Ada cemburu, ada kecewa, ada luka yang tidak sembuh hanya dengan tidur malam. Dan ibu entah bagaimana caranya selalu tahu saat hatiku sedang dingin. Maka ia mulai mengiris bawang, mulai merebus air, menyalakan kompor, dan tanpa perlu banyak bicara, kehangatan itu perlahan kembali. Bukan dari api, tapi dari kasihnya, dari keberadaannya.
Dapur ini mungkin hanya ruangan kecil di sudut rumah, tapi entah kenapa, disinilah hati yang dingin bisa hangat kembali, berkali-kali. Ada masa ketika aku merasa gagal jadi anak yang baik. Aku jarang pulang, jarang membalas pesan. Bahkan kadang ulang tahun ibu pun hanya kuberi emoji lewat pesan singkat. Tapi ibu tak pernah berubah. Tiap pagi masih mengirim pesan, "Selamat pagi, jaga kesehatan ya nak." Dan kalau aku tak balas pun, dia tetap mengirimnya lagi esok hari. Aku pernah merasa itu hal biasa. Tapi kini aku sadar, itu bukan sekadar perhatian. Itu bentuk keteguhan. Bentuk cinta yang tetap hadir, meski tak pernah diberi ruang untuk kembali. Dapur ini jadi saksi, betapa ibu tak pernah menyerah mencintaiku, meski aku sempat menjauh. Suatu malam, saat listrik padam, kami sekeluarga makan malam di dapur ini pakai lilin. Aku masih kecil waktu itu, tapi suasananya melekat sampai sekarang. Ibu tetap memasak, tetap tersenyum, dan bilang, "Gak apa-apa gelap, yang penting kita kumpul." Di usia kecilku, itu terasa seperti petualangan. Tapi sekarang aku tahu, di balik lilin itu, ada orang tua yang menahan beban agar anak-anaknya tetap merasa aman. Lilin itu mungkin kecil, tapi cahaya dari ibu jauh lebih terang. Dan dapur ini adalah tempat di mana cahaya itu tak pernah padam. Bahkan saat seluruh rumah mati lampu, cinta ibu tetap menyala di sini. Kadang aku ingin memutar waktu, ingin kembali jadi anak kecil yang duduk di lantai dapur sambil menonton ibu masak. Tapi waktu terus berjalan. Rambutku kini panjang, ibu semakin menua. Tapi satu hal yang tak berubah, tangannya masih sibuk menyiapkan masakan, dan hatinya masih sepenuhnya untuk keluarga. Setiap aku pulang, dapur ini seperti ruang ajaib. Bau masakan, denting sendok, suara air mendidih, semuanya seperti lagu pengantar yang menyembuhkan lelah. Dulu aku pikir rumah itu bangunan. Sekarang aku tahu, ada satu panci besar tua di dapur ini. Warnanya mulai memudar, pegangannya sudah longgar, tapi ibu masih menyimpannya. Bukan karena tak mampu beli baru, tapi karena katanya, panci ini pernah masak bubur buat kamu pas demam tinggi. Dan saat aku amati, ternyata banyak sekali benda di dapur ini yang punya cerita. Wajan yang gosong karena arah kecil masak sendiri, gelas retak yang tetap disimpan karena dulu dipakai waktu pertama kali arah puasa penuh. Semuanya bukan sekedar barang, tapi kenangan, bukti bahwa cinta ibu ada pada hal-hal kecil yang disimpan bukan karena mahal, tapi karena bermakna. Sore ini, ibu mengupas kentang sambil bercerita. Tangannya lincah, tapi suaranya pelan. Ia cerita tentang masa kecilnya, tentang kakek yang keras, tentang dapur masa lalunya yang cuma pakai tungku kayu. Dulu ibu bantu masak sejak umur 8 tahun, katanya. Aku terdiam. Aku pikir dapur ini adalah tempat ibu memberi cinta. Tapi aku lupa, di dapur ini juga ibu pernah menerima luka. Namun ia tidak mewariskan lukanya. Ia mengubahnya jadi kasih. Dapur ini jadi ruang transisi, dari rasa sakit menjadi penyembuhan, dari kenangan pahit menjadi masakan manis untuk anak-anaknya. Ibu tidak pernah menuntut balasan dari anak-anaknya. Ia tidak pernah menagih pelukan, tidak meminta hadiah ulang tahun, tidak marah kalau aku tak sempat telepon. Ia hanya terus ada. Dan kini, saat aku duduk di dapur ini, aku ingin sekali bilang sesuatu yang sudah lama tertahan.
"Bu, maaf karena sering lupa. Maaf karena terlalu sibuk. Maaf karena baru sadar sekarang bahwa dari semua tempat di dunia, tempat paling nyaman adalah di dapur. Saat ibu masih berdiri di sana, memasak dengan mata yang penuh cahaya. Kadang aku membayangkan, bagaimana kalau suatu hari dapur ini kosong, meja ini berdebu, kompor tak lagi menyala, tidak ada lagi suara ibu memanggil dari dalam. Ara, udah mateng, ayo makan." Dan setiap kali bayangan itu muncul, aku langsung menangis dalam hati. Karena kehilangan paling dalam bukan soal tempat, tapi soal orang. Dan jika suatu hari nanti ibu tak lagi di sini, maka aku tahu aku akan terus datang ke dapur ini, duduk di tempat ini, dan mengingat semuanya, karena di dapur inilah ibu meninggalkan jejak cintanya paling kuat. Tapi hari ini ibu masih di sini, tersenyum, mengaduk kuah sayur, memberiku teh hangat, dan aku di sini juga, duduk merekam semuanya baik-baik dalam hati, karena aku tak ingin menyesal, tak ingin ada hari yang terlewat tanpa ucapan terima kasih. Hari ini aku ingin bilang langsung, terima kasih Bu, untuk semua masakan, semua pelukan diam-diam, semua kesabaran, semua doa yang tak pernah kau ucap, tapi selalu aku rasakan. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Dan selama dapur ini masih ada, selama ibu masih menyambutku pulang, aku tahu aku tidak sendirian. Dulu aku sering merasa ibu terlalu diam, tidak banyak bicara soal dirinya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta perhatian. Tapi justru dari diamnya, aku belajar banyak. Ibu bukan tipe yang bercerita tentang capeknya, tapi saat aku bangun tidur, nasi sudah matang. Saat aku pulang larut, pintu tetap dibukakan. Saat aku sakit, bubur hangat langsung terhidang. Ibu tidak butuh panggung untuk menunjukkan kasihnya. Ia mencintai dalam diam, dalam rutinitas, dalam hal-hal yang seringkali luput dari mata, tapi membekas di hati. Waktu terus berjalan, aku tumbuh, dan pelan-pelan mulai melihat garis di wajah ibu makin jelas. Lengkung senyumnya tetap hangat, tapi tubuhnya tidak setegap dulu. Tangan yang dulu kuat mengangkat galon, kini gemetar saat menyiris bawang. Tapi ibu tetap melakukan semuanya sendiri. Dan saat aku bilang, "Bu, biar aku aja yang masak hari ini," ia hanya menjawab, "Gak apa-apa nak, ibu senang kalau kamu makan masakan ibu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya itulah cara ibu menyampaikan rasa sayangnya yang paling jujur. Lewat panci, sendok kayu, dan rasa asin yang selalu pas di lidahku. Ada satu momen yang tak pernah aku lupa. Waktu itu, aku diam-diam menangis di kamar. Aku lelah, gagal, dunia rasanya runtuh. Ibu mengetuk pintu, tapi dia tidak bertanya kenapa menangis atau apa yang terjadi. Dia hanya bilang, "Ibu masak rawon kesukaanmu. Ayo makan dulu baru cerita." Mungkin itulah hebatnya ibu. Ia tahu, tak semua luka butuh kata-kata. Kadang yang dibutuhkan hanyalah semangkuk makanan hangat dan seseorang yang hadir sepenuhnya di hadapanmu, tanpa menghakimi, tanpa menginterogasi, hanya duduk dan membuatmu merasa tidak sendirian. Sore ini, aku memperhatikan ibu dari jauh. Gerakannya perlahan tapi pasti. Kadang berhenti sebentar, lalu tersenyum melihat masakannya mendidih. Dapur ini bukan tempat biasa. Ini ruang suci. Tempat ibu menjadi dirinya sendiri, pemberi, perawat, pelindung, dan aku merasa betapa seringnya aku lupa menghargai itu semua. Sibuk dengan hidupku sendiri, lupa bahwa ada seorang wanita yang selalu mendoakanku di setiap suapan nasi yang ia sajikan. Dapur ini menjadi altar kecil di rumah kami. Tempat ibu berdoa dengan caranya sendiri, melalui masakan, perhatian, dan cinta yang ia taburkan tanpa suara. Waktu kecil, aku sering bilang, "Bu, kalau aku kaya nanti, aku beliin ibu rumah besar ya." Ibu tertawa dan jawab,
Ibu gak butuh rumah besar, nak. Yang penting rumahnya ada kamu. Dulu aku pikir ibu bercanda, tapi sekarang aku tahu itu bukan candaan. Karena buat ibu, yang penting bukan ukuran rumahnya, tapi siapa yang tinggal di dalamnya. Siapa yang pulang, siapa yang duduk di meja makan, siapa yang bilang makasih Bu setelah makan. Dapur kecil ini bagi ibu adalah surga kecil, dan kehadiranku adalah hal yang membuatnya terasa utuh. Pernah suatu hari aku pulang larut malam, ibu sudah tidur. Tapi di meja makan ada tulisan tangan kecil di kertas sobekan. Nasinya udah ibu angetin, lauknya ditudung. Makan ya nak, aku baca sambil menahan tangis. Karena di balik tulisan itu ada cinta yang tidak menuntut, tidak memaksa, tapi selalu hadir, bahkan saat tak terlihat, bahkan dalam diam. Ibu selalu lebih dulu memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Dan sekarang aku sadar, cinta seperti itulah yang paling tulus, yang tidak menunggu ucapan terima kasih, yang tidak hilang meski tak dibalas. Bertahun-tahun kemudian, mungkin aku akan tinggal jauh dari sini. Mungkin aku akan hidup di kota besar, bekerja di gedung tinggi, dikelilingi lampu-lampu mahal. Tapi aku tahu, tak ada lampu yang bisa menggantikan cahaya di dapur ini. Tak ada restoran yang bisa menandingi rasa tempe goreng ibu. Karena cinta tidak ada di bumbu rahasia. Cinta ada di tangan ibu yang sudah membentukku menjadi manusia. Dan rasa pulang akan selalu ada dalam setiap masakan yang pernah beliau buat. Bahkan saat aku makan sendiri di tempat lain, ingatannya akan terus menempel di lidah dan lebih kuat lagi di hati. Hari-hari akan terus berlalu. Mungkin suatu hari nanti, aku yang berdiri di dapur ini, masak untuk anak-anakku sendiri. Dan saat itu tiba, aku ingin menyampaikan cinta seperti ibu dulu, tanpa banyak kata, lewat aroma dapur yang menguar hangat, lewat kuah sop yang disesuaikan dengan selera anak, lewat sendok kecil dan sapaan lembut, makan dulu nak. Dan saat anakku bertanya, kok mama tahu aku capek? Aku akan menjawab, karena dulu ibu kamu juga begitu. Dan aku akan tersenyum, karena aku tahu cinta ibu tidak berhenti di dirinya. Ia terus mengalir ke generasi berikutnya dalam bentuk paling abadi, makanan, kasih, dan waktu yang hangat di dapur. Sekarang, aku duduk di sini, di kursi kayu yang mulai goyang. Dapur ini masih beraroma santan dan bawang putih. Di sebelahku, ibu sibuk menyiapkan piring. Tapi aku tahu, yang disiapkannya bukan hanya makan malam, tapi ruang untuk cinta tetap hidup, untuk kenangan tetap tinggal, untuk hati yang selalu ingin pulang. Aku tidak tahu berapa lama lagi waktu akan mengizinkan momen ini ada. Tapi yang aku tahu, hari ini, sekarang, detik ini adalah momen yang ingin kusimpan selamanya. Karena dapur ini adalah tempat di mana ibu mengajariku menjadi manusia tanpa pernah menggurui. Hari itu, ibu duduk lebih lama dari biasanya. Matanya menatap keluar jendela dapur. Aku duduk di sebelahnya, diam. Lalu, tanpa melihat ke arahku, ibu berkata pelan, "Nanti kalau ibu udah gak ada, kamu tetap masak ya, biar dapur ini gak sepi." Kalimat itu menusuk. Aku menoleh cepat dan bilang, "Jangan ngomong gitu, Bu." Tapi ibu tersenyum, dan dalam senyum itu, aku tahu beliau tidak sedang berbicara soal kepergian, tapi tentang warisan yang ingin ditinggalkan. Bukan harta, bukan barang, tapi cinta yang ia tanam pelan-pelan di dapur ini.
Dan aku tahu, aku akan melanjutkan itu suatu hari nanti. Ibu tidak banyak minta. Ia tidak pernah menagih perhatian, apalagi hadiah. Tapi aku tahu, hatinya selalu berbunga tiap aku duduk di sini dan bilang, "Bu, masakan ibu enak banget." Kalimat sesederhana itu bisa membuat matanya berkaca-kaca, karena bagi ibu, dihargai adalah hadiah terbesar. Dan sekarang, aku mulai belajar untuk lebih sering mengucap terima kasih, mengucap rindu, mengucap cinta. Sebelum semuanya hanya bisa aku bisikkan pada dapur kosong yang tak lagi berbau tumis dan wangi bumbu. Aku pernah mengira cinta adalah sesuatu yang besar, yang harus megah, penuh kejutan, atau hadiah mahal. Tapi ibu mengajarkanku sebaliknya. Cinta sejati hadir dalam hal paling kecil, dalam potongan tempe yang dibagi dua, dalam sayur yang ditambah air supaya cukup untuk semua, dalam nasi yang dihangatkan berulang karena anaknya belum pulang. Dan sekarang, tiap kali aku masak sendiri di perantauan, rasanya seperti ibuku mengajarku lewat ingatan. Tangan ini bergerak karena dia dulu yang membimbingku. Dan hatiku tetap pulang, meski tubuhku jauh. Di dunia ini, kita mungkin hanya akan punya satu ibu. Tapi ibu akan punya banyak hal yang ia tanggung sendirian. Ia jadi dokter saat kita sakit. Ia jadi guru saat kita belum bisa membaca. Ia jadi tukang masak, tukang bersih-bersih, kadang jadi pelawak yang menghibur di tengah gelapnya hidup. Tapi, siapa yang pernah bertanya, "Bu, kamu capek nggak?" Aku hampir tidak pernah menanyakannya. Dan saat aku tanya baru-baru ini, ibu hanya menjawab, "Ibu capek kalau kamu sedih." Maka mulai hari ini, aku ingin jadi alasan ibu bahagia, meskipun hanya lewat senyuman kecil di dapur ini. Hari ulang tahun ibu tahun ini, aku tidak membawa kado besar, tidak juga bunga atau makanan dari luar. Aku hanya memasak sayur asam sederhana, telur dadar, sambal, lalu kutata rapi di meja makan. Ibu datang, duduk pelan, menatap semuanya dengan senyum yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Senyum haru dan bangga. Saat ia mencicipi satu sendok, ia bilang, "Rasanya kayak masakan ibu dulu." Dan saat itu, aku tahu, aku berhasil. Bukan karena rasanya sempurna, tapi karena aku sudah menyampaikan cinta dengan cara yang ibu ajarkan sejak aku kecil. Lewat dapur, lewat masakan, lewat hati. Ada satu bagian dari hidup yang tidak bisa diulang. Saat ibu masih kuat, saat kita masih bisa pulang tanpa alasan, saat dapur masih hangat, bukan hanya karena api, tapi karena kehadiran. Maka hari ini, aku merekam semuanya baik-baik. Aroma masakannya, suara piring ditata, tawa ibu saat masakan asin kebanyakan. Tapi kali ini, aku berdiri di sebelahnya, mengiris, menumis, mencicipi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa menjadi bagian dari cerita ibu. Bukan lagi anak yang dilayani, tapi anak yang ingin melanjutkan jejaknya. Ibu menatapku sambil tersenyum. "Kamu sekarang jago juga ya, tumisannya pas." Aku tertawa, padahal dalam hati aku ingin menangis. Karena di balik pujian kecil itu, aku tahu ada rasa bangga yang ibu simpan diam-diam. Dan aku bersyukur karena aku masih punya waktu untuk berdiri di sebelahnya, untuk belajar, untuk mencintai dengan cara yang ia ajarkan. Sebentar lagi malam tiba. Matahari mulai turun. Tapi dapur ini masih terang. Bukan karena lampunya, tapi karena ibu ada di sini.
Dan aku berjanji, selama aku bisa, aku akan selalu menyempatkan untuk duduk di meja ini, menemani ibu, makan bersama, mengobrol walau hanya tentang hal sepele. Karena aku tahu, waktu tak bisa dijeda, tapi kenangan bisa dibuat. Dan dapur ini adalah tempat di mana kenangan terbaikku bersama ibu tumbuh. Pelan-pelan, hari demi hari, dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, aku ingin menyampaikan semuanya. Bukan lewat air mata, tapi lewat suapan terakhir makan malam ini. Lewat pelukan setelah cuci piring. Lewat kalimat pelan, tapi dalam. Bu, aku sayang ibu. Terima kasih untuk semua hal yang tidak pernah aku minta, tapi selalu ibu beri. Dan saat ibu tersenyum menatapku, aku tahu aku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Karena cinta di dapur ini sudah cukup lama terucap. Lewat wajan, lewat sendok, lewat aroma nasi yang mengepul. Dan selama aku hidup, selama aku bisa mengingat, dapur ini dan ibu di dalamnya akan jadi bagian terbaik dari hidupku. Kini aku sadar, selama ini aku sedang merekam semua ini, bukan dengan kamera, tapi dengan hati. Setiap aroma, suara, dan kehadiran ibu di dapur ini telah tersimpan diam-diam dalam memoriku. Saat nanti aku tua, aku ingin menceritakan semuanya pada anakku. Tentang nenek mereka, tentang betapa hebatnya wanita yang membesarkanku lewat makanan dan cinta yang tak bersuara. Karena ibu tidak hanya membesarkan tubuhku, tapi jiwaku, lewat cara yang paling sederhana, dan karena itu paling mengena. Mungkin kita tidak akan pernah bisa membalas cinta ibu sepenuhnya. Tidak ada cukup waktu, tidak ada cukup kata. Tapi yang bisa kita lakukan adalah hadir, datang, duduk, menyendok nasi dan bilang, "Enak banget, Bu." Kadang satu kalimat kecil bisa menyembuhkan letih yang dipendam ibu selama bertahun-tahun. Dan kalau kamu masih bisa pulang ke rumah hari ini, pulanglah, duduklah di dapur, dengarkan cerita lama, bantu cuci piring, atau sekadar tertawa kecil bersama. Karena kelak, saat dapur itu sunyi, kamu akan merindukan semua suara itu dengan sangat. Waktu akan terus berjalan, panci akan berganti, kompor akan rusak diganti yang baru. Bahkan rumah pun mungkin akan direnovasi, tapi ada satu yang tak bisa dihapus, aroma kenangan. Ingatan tentang ibu yang berdiri di depan kompor, dengan tangan penuh bumbu dan hati yang penuh kasih. Dan setiap kali aku menyalakan kompor sendiri, aku tahu aku sedang meneruskan sesuatu yang besar. Warisan cinta dari seorang ibu yang tak ditulis di surat wasiat, tapi hidup dalam rasa, dalam aroma, dalam kehangatan yang tak pernah mati. Aku ingin bilang pada semua yang mendengar ini, jangan tunggu nanti, jangan tunggu ibu sakit atau dapur sepi. Ucapkan sekarang, peluk sekarang, temani sekarang. Karena dapur bukan hanya ruang untuk masak, tapi ruang untuk mengingat, ruang untuk mencinta. Dan ibu bukan hanya sosok yang bisa kamu minta tolong, tapi satu-satunya orang yang akan tetap bangun
bahkan saat seluruh dunia memilih tidur dari masalahmu. Jika hari ini kamu masih bisa mencium bau masakan ibu, kamu adalah orang yang sangat-sangat beruntung. Sekarang aku mengerti kenapa dapur ini selalu terasa hangat, meski malam kadang dingin. Bukan karena api, tapi karena cinta yang ibu letakkan di setiap sudutnya. Di toples-toples kaca, di sendok yang sudah aus, di panci yang bocornya dilapis kain. Semua itu bukan kekurangan, tapi bukti bahwa cinta ibu hadir dalam bentuk yang paling nyata. Bukan di foto, tapi di dapur. Bukan dalam puisi, tapi dalam sepiring nasi yang ia hidangkan, bahkan saat dia sendiri belum makan. Aku sering dengar orang bilang, ibu adalah malaikat tanpa sayap. Tapi sekarang aku tahu, sayap ibu bukan untuk terbang, tapi untuk memeluk, untuk melindungi, untuk menopang semua hal yang tak terlihat dari luar. Dan aku ingin menyimpan pelukannya selamanya. Lewat dapur ini, lewat masakannya, lewat setiap momen yang sederhana tapi berarti. Karena nanti saat waktunya tiba dan ibu tak lagi di sini, aku tahu aku bisa memanggil kenangannya kembali, cukup dengan menyalakan kompor dan menutup mata. Ibu tidak pernah minta untuk dikenang, tapi ia selalu meninggalkan jejak lewat hal-hal kecil yang tak kita sadari saat itu. Seperti aroma bawang yang ia iris sambil senyum, atau cara ia menyendok nasi dengan tangan kiri karena kanan sedang sakit tapi tak mau berhenti. Aku ingin mengingat semuanya, bukan hanya karena rindu, tapi karena dari semua pelajaran yang pernah aku terima, pelajaran paling berharga datang dari sini. Dari seorang wanita biasa yang mencintaiku luar biasa. Kalau suatu hari aku punya anak, aku ingin ia tahu bahwa ada seorang nenek yang mencintai ibunya dengan utuh. Aku ingin dia tahu bahwa cinta bisa diwariskan lewat resep, lewat cerita, lewat sikap. Aku ingin ia mencium aroma masakan dan berkata, "Ini seperti masakan nenek ya." Dan saat itu terjadi, aku akan tahu, ibu belum pergi. Ia tetap hidup dalam setiap rasa, dalam setiap tawa, dalam dapur kecil ini yang kini kuteruskan dengan tangan gemetar. Tapi hati yang penuh cinta, seperti yang ibu ajarkan dulu. Dan kini 1 jam sudah aku bercerita, tapi kisah tentang ibu tak akan pernah cukup dalam 1 jam. Karena cinta ibu tidak berawal dari cerita. Ia dimulai sejak detik pertama kita lahir, dan tak akan pernah benar-benar berakhir. Maka hari ini aku akhiri dengan satu permintaan. Kalau kamu masih bisa pulang, pulanglah. Kalau kamu masih bisa memeluk, peluklah. Kalau kamu masih bisa bilang terima kasih, ucapkanlah. Karena nanti, saat semuanya hanya tinggal kenangan, kamu akan tahu bahwa waktu paling hangat adalah waktu yang kau habiskan di dapur ibu. Setelah semua cerita ini, aku mulai sadar, ternyata waktu yang benar-benar berharga bukan yang penuh tawa atau pesta,
tapi yang tenang, yang pelan, yang diam-diam menyentuh hati. Seperti duduk berdua ibu di dapur sambil menyeruput teh. Kita tidak harus bicara banyak. Kadang cukup saling tahu bahwa kita masih saling ada, masih di sini, masih menyayangi satu sama lain. Dalam keheningan yang hangat, dalam jeda yang terasa penuh, dan momen seperti itu justru yang paling sering aku rindukan saat jauh dari rumah. Sederhana tapi melekat, pelan tapi dalam. Aku sering berpikir, kalau waktu bisa diulang, aku ingin kembali ke satu hari biasa saja di rumah. Hari di mana ibu masak seperti biasa. Aku bangun siang, duduk di meja makan, menyendok nasi tanpa bicara banyak, tapi ibu tetap senang. Karena baginya, kehadiranku saja sudah cukup. Sekarang aku paham, ternyata hari-hari biasa itulah yang justru paling luar biasa. Karena saat semuanya berubah, saat semua orang sibuk, kita akan merindukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu terasa biasa saja. Termasuk makan masakan ibu di dapur kecil yang sekarang terasa besar karena sepi. Ibu pernah bilang, nanti kalau kamu jadi orang sukses, jangan lupa siapa yang masakin kamu tiap pagi waktu kecil. Dulu aku hanya tertawa, tapi sekarang kalimat itu terus terngiang. Karena sukses tanpa pulang rasanya hampa. Karier tanpa waktu bersama orang yang paling berjasa rasanya hambar. Kadang, kita baru menyadari betapa berartinya seseorang saat kita jauh darinya. Dulu, aku sering merasa dapur ini sempit, panas, membosankan. Tapi setelah tinggal di tempat lain, justru dapur inilah yang paling ingin aku datangi kembali. Bukan karena makanannya saja, tapi karena suasananya. Karena ibu. Karena cinta yang hadir tanpa syarat. Sekarang aku tahu, rumah bukan hanya bangunan, tapi tempat di mana ada orang yang mencintaimu dalam diam. Tempat di mana aroma masakan bisa menyembuhkan luka. Dan tempat itu, bagiku, selalu dapur ini. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa hal-hal paling penting justru sering terasa biasa saat sedang dijalani? Seperti suara ibu memanggil dari dapur, "Ara, makan dulu." Dulu itu terdengar seperti rutinitas biasa. Tapi sekarang, kalimat itu berubah jadi gema kenangan. Kalimat yang kini hanya bisa aku dengar dalam ingatan. Dulu aku tidak pernah menjawabnya dengan sungguh-sungguh. Kadang malah menjawab setengah hati, sambil main HP, atau sambil bilang, "Nanti aja, Bu." Tapi, sekarang aku rindu sekali ingin menjawab, "Iya, Bu, Ara datang." Dengan seluruh hatiku, dengan langkah ringan menuju meja makan. Tapi waktu terus berjalan, dan kita tak bisa memutar ulang hari-hari yang telah pergi. Maka hari ini, aku belajar menghargai setiap suara kecil itu. Suara ibu. Mungkin banyak orang tumbuh dewasa dengan mimpi-mimpi besar. Ingin jadi sukses, ingin keliling dunia, ingin punya banyak hal. Tapi aku sadar, kebahagiaan yang paling dalam justru datang dari hal-hal kecil yang sering tak kita sadari nilainya. Seperti nasi hangat buatan ibu di hari hujan. Seperti suara spatula yang beradu dengan wajan di pagi hari. Seperti senyuman ibu yang menyambut kita pulang meski hari sudah malam. Ibu tidak pernah menuntut banyak, tidak pernah meminta imbalan, tapi memberi lebih dari siapapun. Dan kini, ketika aku mencoba memasak sendiri, memasak bukan sekadar urusan dapur, tapi urusan hati, urusan kenangan. Karena setiap tumisan yang kubuat adalah caraku memanggil kembali semua cinta yang dulu pernah ibu berikan. Pernah suatu hari, aku pulang kerja dengan kepala penuh beban. Pekerjaan tak beres, teman menjauh, hidup terasa berat. Tapi saat aku masuk rumah, aroma sup dari dapur langsung menyambut. Ibu menoleh, hanya bilang satu kalimat, "Sudah capek ya, cuci tangan dulu." Ibu ambilin nasi.
Dan saat itu, bebanku rasanya runtuh. Bukan karena masalah selesai, tapi karena ada seseorang yang membuatku merasa tidak sendirian. Ibu tidak perlu tahu detailnya. Ia tidak tanya-tanya panjang. Ia hanya hadir. Diam-diam mengobati lewat perhatian, lewat makanan, lewat kehadiran yang tak banyak bicara, tapi terasa lebih kuat dari pelukan siapapun. Aku belajar dari situ. Kita tidak selalu butuh solusi dari seseorang. Kadang kita hanya butuh tahu bahwa ada seseorang yang tetap menyambut kita, seburuk apapun hari itu. Sekarang aku paham kenapa dapur ibu begitu melekat di hatiku. Karena dapur bukan hanya tempat memasak, tapi tempat ibu meletakkan cinta yang paling jujur. Saat ia memilih sayur, ia memilih yang terbaik, bukan untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Saat ia mengaduk kuah, ia tidak hanya mencampur rasa, tapi juga perasaan. Ibu bisa tahu kita sedang sedih hanya dari cara kita mengambil nasi, dan ia akan menambah lauk lebih banyak dari biasanya, seolah ingin berkata, "Ibu tahu, kamu butuh sesuatu yang hangat hari ini." Aku tak tahu bagaimana ibu bisa setepat itu membaca isi hati hanya dari dapur. Tapi begitulah ibu, punya radar paling tajam untuk anak-anaknya, punya intuisi yang tidak bisa dijelaskan logika, dan semua itu membuatku merasa tak peduli di mana aku berada, selama ingatanku bisa kembali ke dapur ini, aku tak akan pernah benar-benar merasa kehilangan arah. Kini aku tahu, tidak semua cinta harus dirayakan dengan pelukan atau kata-kata indah. Ada cinta yang tenang, diam, tapi kuat, seperti cinta ibu. Ia tidak menggelegar, tidak heboh, tapi konsisten. Setiap hari, setiap waktu, ia hadir di dapur, di meja makan, di aroma sambal goreng yang membuatku rindu rumah. Dan saat aku menutup mata di malam hari, suara ibu masih sering muncul. Kalau lapar, di dapur ada sayur. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi penuh makna. Ibu selalu menyiapkan ruang di rumah, bahkan saat aku belum tahu cara mengisi ruang itu. Dan kini, aku hanya ingin jadi seperti ibu, menyediakan cinta dalam bentuk paling nyata. Tak harus besar, tak harus sempurna, cukup hangat, cukup tulus, cukup terasa saat seseorang pulang dengan hati lelah. Karena di dunia ini, kadang satu piring nasi hangat bisa menyelamatkan hari seseorang. Dan aku tahu itu dari ibu. Kadang aku duduk sendirian, membuka foto lama. Ada satu foto yang selalu membuatku berhenti lama. Ibu di dapur sedang memotong bumbu sambil tertawa. Foto itu biasa saja, tidak diedit, tidak bergaya. Tapi bagiku, itu foto paling berharga. Karena di situ terlihat jelas satu hal. Ibu menikmati perannya. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut, hanya menjalani hari dengan sabar dan mencintai kami lewat hal paling kecil. Aku sering bertanya-tanya, apa ibu pernah merasa lelah dicintai setengah-setengah oleh anak-anaknya, sementara ia mencintai dengan penuh? Tapi ibu tidak pernah menunjukkan lelah itu. Ia hanya terus memberi, bahkan saat kami tak tahu cara menerima dengan benar. Dan kini, aku ingin belajar, tapi mencintainya kembali, dengan cara yang pantas, lewat kehadiran, lewat ucapan, lewat waktu yang tak lagi kutunda-tunda. Jika suatu hari aku kehilangan arah, aku ingin duduk kembali di sini, di dapur ini, tempat di mana aku pertama kali belajar tentang keikhlasan. Ibu tidak pernah menuntut dunia tahu betapa hebatnya ia, tapi aku tahu, ia adalah perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Ia tidak pakai jubah, tidak punya gelar besar, tapi bisa membuat semua orang di rumah merasa pulang. Dan kalau nanti aku tidak bisa jadi sehebat ibu, setidaknya aku ingin mewarisi caranya mencintai, dengan diam,
dengan konsisten, dengan tidak banyak bicara tapi penuh makna. Karena cinta yang tidak terlihat mata adalah cinta yang paling lama bertahan. Dan itulah cinta ibu yang masih kurasakan bahkan di hari-hari paling sunyi. Kini aku duduk di sini dan bertanya dalam hati, andai aku bisa bicara sekali lagi pada diriku yang dulu, apa yang ingin aku katakan? Jawabannya satu, jangan tunggu kehilangan untuk mengerti betapa berharganya ibu. Datanglah sebelum terlambat, ucapkan cinta sebelum suara itu tak bisa kau dengar lagi. Peluk sebelum tubuh itu terlalu rapuh, karena nanti saat semua tinggal kenangan, kamu akan menyadari bahwa tidak ada cinta yang bisa menggantikan cinta seorang ibu. Tidak ada pelukan yang sehangat pelukannya. Tidak ada rumah yang benar-benar rumah tanpa dia di dalamnya. Dan saat waktu terus berjalan, hanya satu yang ingin aku bawa bersamaku. Ingatan tentang ibu dan dapur kecil ini yang selalu jadi tempatku kembali. Selalu. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini, cerita yang lahir dari kenangan kecil di dapur, tapi tumbuh menjadi rasa yang tak bisa dilupakan. Karena sesungguhnya, yang paling menyentuh bukanlah kisah yang megah, tapi kisah yang sederhana, yang pelan-pelan tinggal di hati, dan tak pernah benar-benar pergi. Dan kalau hari ini kamu masih punya ibu di rumah, masih bisa mencium aroma masakannya, masih bisa duduk bersamanya di dapur yang hangat, maka peluklah waktu itu erat-erat. Jangan sibuk mencari keajaiban di luar sana, karena kadang keajaiban itu hadir dalam bentuk tangan ibu yang mengaduk sayur, atau suara lembut yang memanggil kita makan. Cinta tak selalu berbentuk puisi. Kadang, cinta datang lewat tumis kangkung, lewat sepiring nasi hangat yang disantap diam-diam, tapi penuh perhatian. Dan semoga setelah ini, kamu tak hanya mengingat dapur sebagai tempat memasak, tapi sebagai tempat paling jujur untuk memahami cinta. Cinta yang tidak banyak bicara, tidak butuh panggung, tapi nyata. Dalam rasa, dalam aroma, dalam ingatan. Dan saat nanti semuanya berubah, saat waktu menggerus kenangan, semoga ada satu hal yang tetap tinggal dalam hati, bahwa waktu paling hangat, waktu paling ikhlas, dan waktu paling indah yang pernah kita punya adalah waktu yang kita habiskan di dapur ibu. Dan sekarang, setelah semua cerita ini terurai, aku hanya ingin kita diam sebentar. Bayangkan kembali wajah ibu kita. Bayangkan tangannya yang dulu membimbing kita belajar sendok garpu. Bayangkan langkah kakinya yang tak pernah terdengar, karena selalu mendahulukan kebutuhan orang lain. Bayangkan semua yang tak sempat kita ucapkan. Maaf yang belum dikatakan. Terima kasih yang belum disampaikan. Pelukan yang ditunda karena malu. Dan kini, dengan suara yang sederhana ini, aku ingin mewakili banyak hati yang mungkin tak pandai bicara, yang sering merasa bersalah karena telat menyadari, yang ingin pulang tapi sudah jauh, yang ingin bertemu tapi waktu tak lagi memberi ruang. Aku ingin bilang, Ibu, terima kasih karena tetap menjadi tempat paling sabar untuk pulang. Dari semua tempat di dunia, dapur ibu tetap jadi tempat yang paling membuatku merasa cukup. Dan kalau suatu hari aku sudah tidak ada, aku ingin kenangan yang ditinggalkan bukan tentang pencapaian, tapi tentang kehangatan. Seperti ibu, yang tidak butuh sorotan, tapi selalu menjadi pusat dari semua yang kupanggil rumah. Ada cinta yang tidak bersuara, yang tidak memaksa untuk dipuji, yang hadir tanpa diumumkan, dan pergi pun diam-diam. Cinta itu tumbuh dari tangan yang memasak sebelum kita bangun, dari mata yang tetap menunggu walau jam sudah larut, dari langkah pelan yang selalu memastikan rumah tetap hidup. Cinta itu tinggal di antara uap nasi, di sisa kuah sup,
di gelas teh yang sudah dingin karena lebih sibuk mengurus orang lain. Cinta itu bukan cerita besar. Ia hanya muncul saat kita sakit dan ibu tahu sebelum kita bicara. Saat kita diam, tapi ibu tahu kita sedang menahan sesuatu.